petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok berjibaku untuk memadamkan kobaran api yang membakar bagian atap toko bangunan gudang penyimpanan cat di Jalan Raya Citarum, Sukmajaya, Kota Depok. Api yang menyala nyaris merambat ke bangunan lain dan membakar kabel listrik yang berada di atasnya. Warga mendengar ada suara ledakan dari lokasi kebakaran di mana pertama kali api muncul dari atap gedung. 8 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Beruntung api dapat dengan cepat dilokalisir. Saya lihat itu sudah ada api di atas. Api asalnya dari atas, terus langsung merembet ke bawah. Di bawah itu banyak cat atau semua? Iya, banyak cat minyak. Cat minyak sama thinner ya Pak? Yang kebakar adalah toko bangunan. Merambat ke sebelah-sebelahnya nggak Pak? Ada berapa Alhamdulillah, terdampak? ya alhamdulillah pemadam dengan cepat bergerak. Api bisa dilokalisir sehingga tidak mengakibatkan merambat ke bangunan sebelah kiri atau sebelah kanannya. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa Indo Today, kita awali dengan informasi CCTV mereka meledakkan sebuah komplek perumahan di Kota Medan, Sumatera Utara. Akibat ledakan tersebut, 2 orang alami luka bakar. Ledakan diduga akibat tabung gas yang bocor. Warga Komplek Liberty Residence Jalan Pendidikan Medan, Sumatera Utara dikagetkan oleh sebuah ledakan hebat yang berasal dari salah satu rumah. Ledakan tersebut terekam CCTV dari salah satu rumah. Beberapa rumah yang berada di depan dan samping lokasi pun terdampak, atap rumah dan bangunan hancur serta sejumlah mobil mengalami kerusakan parah. 2 orang penghuni rumah yang merupakan anak dan ibu mengalami luka bakar akibat peristiwa ini. Korban nggak ada, cuma luka bakar ya. Luka bakar. Sama ibu sama anak gitu. Rumah di samping sama depan juga jadi terdampak ya? Rumah samping ya, cuman samping itulah kena ke apa namanya itu, dindingnya agak cekung sedikit. Rumah depan mobil juga besar. Pasca kejadian, tim penjinak bom Gegana Satrimompolda Sumatera Utara melakukan olah tempat kejadian perkara. Setiap sudut rumah dan tempat-tempat yang dicurigai diperiksa oleh petugas untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang berbahaya dan memicu ledakan kembali terjadi. Dugaan sementara ledakan ini terjadi akibat kebocoran gas LPG dan berdampak kerusakan 5 rumah di sekitar lokasi serta kerusakan kendaraan. Bangunan ada beberapa kendaraan seperti mobil, kemungkinan ini mobil pemilik rumah, karena mungkin ada terkena imbas sepeda motor juga. Dan sementara kebocoran tabung gas LPG. 2 orang korban yang merupakan penghuni rumah, seorang anak laki-laki dan seorang ibu mengalami luka bakar dan sudah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, tingginya intensitas hujan menyebabkan banjir dan tanah longsor di Desa Kilang Papang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ya, longsor mengakibatkan 1 unit warung hancur serta jalan warga ambles. Bencana tanah longsor disertai banjir menerjang Desa Kilang Papan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. 1 unit warung hancur akibat tertimbun material longsor dari tebing setinggi 5 meter. Selain itu, bencana longsor juga membuat jalan amblas, sehingga warga yang melintas harus ekstra hati-hati. Kalau di sana setinggi dada, dari sana lah masuk air ke sini dari atas. Ke sini lah, terus sana lah airnya. Begitu? Itu kan di bawah kan tiang cor itu. Tiang cor. Mungkin di tiangnya itu, makanya roboh dia kan. Nah, itu apa itu Bang? Rumah atau apa? Warung.
Banjir dan longsor ini terjadi akibat curah hujan tinggi sejak Selasa sore kemarin. Akibatnya, debit air meluap dan merendam permukiman warga hingga setinggi 50 cm. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Sudah sepekan lebih banjir dengan ketinggian 2 meter masih merendam ribuan rumah warga di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Meski rumah nyaris tenggelam, warga memilih bertahan dan enggan mengungsi. Beginilah kondisi rumah warga yang masih terendam banjir setinggi 2 meter di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Belasan rumah panggung nyaris tenggelam. Warga enggan mengungsi dan memilih bertahan di rumah mereka. Warga pun tetap beraktivitas seperti biasa di tengah kondisi banjir. Mereka menggunakan balai-balai yang terbuat dari bambu untuk menyangga rumah yang nyaris tenggelam dan menggunakan perahu untuk bepergian. Setelah sepekan lebih diterjang banjir, ketinggian air hingga saat ini masih belum surut akibat Sungai Walenai yang masih meluap dan merendam pemukiman warga. Rumah tak sudah tenggelam? Iya, tenggelam. Seminggu nih, Di. Ada banjir. Iya. Boleh tusuk ping. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wajo menyebut sebanyak 47 desa di 5 kecamatan masih terendam banjir dengan ketinggian antara 30 cm hingga 250 cm. 5 kecamatan yang terdampak yakni Kecamatan Sabang Paru, Kecamatan Belawa, Kecamatan Tanah Sitolo, dan Kecamatan Tempe. Dengan total rumah terdampak sebanyak 11.196 unit dan jumlah 11.490 kepala keluarga. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, terlepas ketika hendak dikeluarkan dari kandang, seekor sapi tercebur ke dalam sumur di Blora, Jawa Tengah. Ya, evakuasi sapi dari sumur sedalam 9 meter dilakukan dengan teknik menambah volume air. Proses evakuasi seekor anak sapi milik Karman di Desa Kebonrejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini viral di media sosial. Kejadian berawal saat sapi dikeluarkan dari kandang lantaran kondisi kandang mau dibersihkan. Saat keluar kandang, anak sapi meloncat-loncat hingga akhirnya tercebur ke dalam sumur sedalam 9 meter. Tugas pemadam kebakaran dan BPBD Blora yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi untuk membantu mengeluarkan sapi dari dalam sumur. Tugas mengerahkan 12 personel dan mobil damkar water supply. Proses evakuasi dilakukan dengan cara menambah volume air hingga sapi naik ke permukaan sumur. Saya tuntun lalu dia lari, Mas. Lari terus sana lompat itu saya kira akan melompati sumur lah. Nah, ternyata malah di tengah sumur. Masuk ke sumur. Evakuasi sapi kita menggunakan air untuk volume, meningkatkan volume air, kita tambahkan ke sumur sehingga sapinya bisa naik dan bisa diangkat ke permukaan. Ya. Ada kesulitan, Bu? Untuk kesulitannya tidak ada, alhamdulillah. Usai dievakuasi, anak sapi yang tercebur dalam kondisi selamat dan tidak mengalami luka-luka. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, tongkang bermuatan batu bara menabrak tiang jembatan Aur Duri, Kota Jambi. Tiang penyangga rusak hingga dikhawatirkan merusak struktur jembatan dan tabrakan terjadi saat jembatan ramai dilintasi masyarakat. Detik-detik kapal tongkang bermuatan batu bara menabrak tiang penyangga jembatan terekam kamera video amatir dan viral. Tongkang tak dapat dikendalikan, terdorong arus sungai dan perlahan menabrak tiang jembatan. Tongkang dengan nomor lambung MJS 2001 menabrak tiang penyangga jembatan Aur Duri 1 di Kecamatan Sano Teluk, Kota Jambi. Bahkan setelah menabrak tiang jembatan, kapal tongkang bermuatan puluhan ton batu bara tersebut tersangkut badan jembatan. Kepolisian segera mengamankan 3 orang, nahkoda dan 2 anak buah kapal takbut yang menarik tongkang tersebut.
Dari hasil pemeriksaan, tongkang tidak terkendali akibat deras arus Sungai Batanghari. Yang jembatannya tadi kita datang ke TKP, ada fendernya kurang lebih 4 ya. Yang paling parah 1, kemudian yang 3-nya miring itu. Jembatan Audiri 1 ini untuk tiang utamanya, tiang penopang utamanya masih aman. Jadi kita sampaikan kepada pengguna jalan masih bisa melakukan aktivitas. Menurut Dirpol Airut, meski tiang jembatan patah dan ada besi penyangga yang terlepas, jembatan masih aman dilalui kendaraan. Kecelakaan ini terjadi saat tongkang mengangkut muatan dari Desa Jebak, Kabupaten Batanghari, Jambi untuk bongkar muatan di kawasan Talang Duku. Jembatan yang ditabrak merupakan penghubung kota Jambi dan Kabupaten Muaro, Jambi. Dari kota Jambi, Provinsi Jambi, Adrianus Susandra melaporkan.